Tama mengangguk ringan, dan berkata dengan serius, "Jika Anda memang tertarik untuk datang ke daratan, kamu bisa melakukannya setelah menyelesaikan studimu, berkeliling dulu, lalu pilih kota yang kamu suka dan coba kembangkan di sana. Bagaimanapun, Anda memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keluarga yang baik. Ini akan sangat mudah." Jemima bersenandung, ingin bertanya di kota mana dia tinggal, tapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Pada saat ini, hujan semakin deras. Telepon Jemima berdering tiba-tiba dan menerima dorongan. Dia menatap ponselnya dan bergumam, "Departemen Meteorologi mengatakan bahwa akan ada hujan lebat malam ini." Hujan deras. Tama tersenyum sedikit. Sepertinya lebih dari 100 anak dari 4 naga. Semua harus berani menghadapi hujan malam ini di buritan kapal. Pada saat yang sama, Klub Inspur. Lebih dari 100 murid 4 naga, dikawal oleh para prajurit front kataklismik, meninggalkan bar satu demi satu dan pergi ke pelabuhan. Pembangunan pangkalan baru front kataklismik membutuhkan sejumlah besar tenaga kerja tingkat rendah. Jadi orang-orang muda dan berbahaya yang telah makmur di dunia bawah tahun ini telah menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Selain itu, untuk front kataklismik, dengan 300 hingga 500 pekerja seperti itu, tidak cukup untuk menancapkan gigi mereka, jadi lebih banyak lebih baik. Hairo melihat bahwa semua bawahannya dikawal keluar, dan seluruh orang tidak merasakan banyak kesedihan, tetapi rasa bahagia yang kuat membanjiri. Dia menghela nafas dalam hatinya, "Saya tidak pernah bermimpi bahwa nama keluarga Renza memiliki latar belakang yang begitu besar. Untungnya saya selamat, tidak hanya saya tidak harus pergi ke Suriah untuk bekerja sebagai kuli, tapi aku bisa terus menjadi bos 4 naga. Saya harus melakukannya di masa depan. Tetap Loki, Loki, Loki. Jangan membuat kesalahan serupa. Jangankan membiarkan Renza yang bermarga itu memiliki pendapat tentangku." Memikirkan hal ini, dia langsung menatap Herman dan berkata dengan dingin, "Herman, saya akan membatasi Anda untuk besok. Masukkan $1 miliar ke akun saya sebelum diretas, kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Herman berkata dengan wajah sedih, "Ayah, apakah Anda masih mengkhawatirkan saya? Karena aku berjanji, aku pasti akan menghormatinya." Hairo berkata dengan dingin, "Aku tidak berani menjadi ayah baptismu, Herman. Mulai sekarang, hubungan ayah baptis antara kamu dan aku akan berakhir di sini. Jangan sebutkan lagi." Herman berkata buru-buru, "Ayah baptis, saya tidak menyinggung Anda, ayah baptis, dan aku tidak ingin seperti ini. Tolong jangan marah padaku, bagaimanapun juga, aku yang terburuk di sini." Hairo berkata dengan wajah gelap, "Sial, kamu tidak takut aku akan mengalahkanmu?" Setelah itu, Hairo menambahkan, "Mulai besok dan seterusnya, Anda dan saya seharusnya tidak memiliki kontak apapun selain untuk mengumpulkan dana untuk front bencana, dan aku tidak akan memintamu untuk melakukan apa-apa lagi. Bagilah uangnya dan hanya itu. Sekarang saya benar-benar mengerti apa itu uang dan apa yang bukan. Ini bukan hal yang paling penting untuk hidup dengan baik. Jadi sebaiknya kamu tidak membiarkan aku melihatmu lagi di masa depan." Herman buru-buru berkata, "Godfather, apa yang Anda dan saya hadapi hari ini juga merupakan kemalangan yang umum. Kenapa kamu harus berbalik melawanku?" Hairo berseru, "Saya berbeda dari Anda. Saya sekarang adalah manajer penggalangan dana dari Cataclysmic Front. Selama saya tidak membuat masalah, Tuan Renza dan Cataclysmic Front akan melindungi saya. Kamu adalah bintang sapu sialan, semakin jauh kamu dariku, semakin baik." Herman tertegun dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelannya. Sebelumnya, sikapnya terhadap Hairo sangat mirip dengan bajingan yang akan dia tendang setelah bermain dengannya. Hanya saja dia tidak pernah menemukan alasan untuk putus secara damai, dan bahkan telah dengan sengaja mencoba membuat pria itu berbicara lebih dulu.
Tapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia benar-benar membuka mulutnya untuk mengucapkan selamat tinggal, dia akan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Jika dia tidak memiliki hubungan ini dengan Hairo, dia tidak akan memiliki pendukung di Hong Kong di masa depan, dan keduanya dapat dianggap sebagai berbagi suka dan duka. Kerugian 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun sudah ditelan Herman, jadi, melihat Hairo sekarang, sebaliknya, dia tidak berpikir bahwa perilakunya sebelumnya dalam meminta uang terlalu banyak. Sebaliknya, dia merasa bahwa uang yang dia minta, dibandingkan dengan Tama, bisa dianggap sebagai tindakan kebajikan tingkat kosmos. Karena itu, dia sebenarnya berharap bisa melakukan pemanasan dengan kelompok Hairo di saat-saat sulit ini. Tanpa diduga, Hairo tidak bisa memberinya ruang. Herman tidak berdaya, dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam, dan dia merasa sangat sedih di hatinya. Pada saat ini, Hairo, yang berada di sampingnya, tampak sangat jijik padanya, dan berkata, "Kamu tidak ada hubungannya di sini, kenapa kamu tidak keluar? Apakah kamu harus berdiri di sini bersamaku tanpa alasan?" Herman Surya menghela nafas dan menatap Harmen Lu, bertanya dengan hormat, "Permisi, bisakah saya pergi?" Harmen melemparkan Harry yang digendongnya ke depan, dan berkata dengan dingin, "Bawa anakmu pergi." Herman Surya menatap Harry dengan jijik, seluruh tubuhnya kehabisan napas. Anak hilang ini kehilangan kekayaan 10 miliar dolarnya dalam satu sore, dan dia tidak membunuhnya di tempat. Herman tega memutuskan hubungan ayah anak dengan anak ini segera. Sama seperti Hairo yang tidak ingin bertemu dengannya, dia juga tidak ingin melihat anak yang hilang ini lagi. Jadi, dia berkata dengan marah, "Saya tidak menginginkan anak ini, lempar saja dia ke pinggir jalan untuk menjaga dirinya sendiri." Harmen Lu bertanya balik, "Apakah kamu menyuruhku melakukan sesuatu?" Herman melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, "Saya tidak berani, saya tidak berani." Harmen berkata dengan dingin, "Jika kamu masih menginginkan anak ini, bawa dia pergi. Jika Anda tidak menginginkannya, saya akan mengirimnya ke Suriah. Jika Anda tidak berbicara, Anda akan memilih yang terakhir secara default. Aku akan memberimu 3 detik untuk memikirkannya. 1, 2, 3. Sebelum Herman Surya sempat bereaksi, Harmen Lu berkata, "Karena kamu tidak menginginkannya, maka Cataclysmic Front kami dengan enggan menerimanya." Herman Surya ketakutan. Dia segera berlutut dan memohon, "Saya menginginkan dia. Lagi pula, dia adalah putraku, dan aku akan membawanya pergi." Harmen memarahi, "Jika kamu ingin membawanya pergi, ambillah. Jika Anda tidak keluar dalam 1 menit, aku akan mengirimnya ke perahu." Aku pergi, aku pergi." Herman hampir menangis, buru-buru menggendong Harry di pundaknya, dan terhuyung-huyung keluar dari klub. Pada saat ini, hujan deras di pintu masuk klub. Dan karena Herman mengikuti mobil Hairo langsung dari rumah Hairo, dia tidak membiarkan pengemudi dan rombongan mengikutinya. Awalnya, yang dia pikirkan adalah Hairo, yang selalu suka mendapatkan uang darinya, pasti akan membantunya menemukan putranya, dan dia pasti akan mengatur hal-hal lain dengan benar pada saat itu. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Herman yang tak berdaya hanya bisa berdiri di pinggir jalan dan menghentikan taksi, dan membawa Harry, yang tidak sadarkan diri, ke rumah sakit karena malu. Ketika dia tiba di rumah sakit setelah diagnosis dokter darurat, dikonfirmasi bahwa Harry tidak mengalami cedera yang mengancam jiwa. Hal ini membuat Herman sedikit lega. Pada saat ini, dokter mengatakan kepadanya, "Tuan Surya, Tuan Muda Surya sudah bangun." Herman buru-buru memasuki bangsal, hanya untuk melihat Harry, yang terbaring di tempat tidur dengan hidung memar dan wajah memar, dan menangis dan berteriak, "Ayah, ayah, kau harus meminta ayah baptisku untuk membantuku bernafas, ayah." Dokter buru-buru berkata, "Tuan Surya, Anda baru saja bangun sekarang,
Anda tidak boleh terlalu bersemangat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.